ada keengganan untuk memformat diri secara terus-menerus. Orang kemudian untuk sejenak berpikir, duduk, merenung itu tidak mudah. Bukan soal krisis panggilan, tetapi mungkin krisis jawaban. Menjadi imam itu menggembirakan. Cap jempolnya dong untuk para... Halo para sahabat Vincentian dimanapun Anda berada. Kami para frater komunitas Gabriel Mikael unit S2 ya ingin mengucapkan pertama-tama selamat untuk Kongregasi Misi Provinsi Indonesia untuk 1 abad. Ya, kami juga ingin perkenalkan diri sebagai anggota tetap dan juga saat ini sedang menjalani formasio untuk menjadi imam. Saya Frater Rinto CM. Saat ini juga sedang menjalani formasio dan menjalani studi di STFT Frater S2. Kami, angkatan saya sebenarnya ada 3 orang, saya, kemudian ada nanti Frater Aldo, dan salah satunya itu Frater Yosef. Tapi Frater Yosef tidak bergabung bersama kami di sini karena ada tugas di tempat lain, mendampingi teman-teman di novisia. Saya Frater Aman CM yang sekarang juga menjalani formasio di S2. Saya adik kelasnya Frater Rinto. Saya sendiri Frater Angga, saya seangkatan dengan Frater Aman. Saya Frater Aldo, satu tingkat juga dengan Frater Rinto dan juga Frater Yosef. Makasih Frater. Tapi saya mau mengajak kita untuk tidak terlalu tegang ya Frater ya. Kayak saya kok merasa dari tadi kok tegang sekali gitu. Nah, biar kita tidak tegang, saya mau bertanya ke Frater Rinto dulu nih. Frater, apa visi Frater untuk menjadi seorang imam itu? Visi imamatnya apa kira-kira? Kalau ditanya soal visi imamat atau mau menjadi imam seperti apa, dalam perjalanan panggilan saya, proses panggilan saya merenungkan pertama-tama mau menjadi imam bukan seperti yang saya pikirkan ternyata, tapi lebih-lebih menjadi imam seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu menjadi imam seperti yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Karena saya anggota Kongregasi Misi yang seluruh hidupnya itu membaktikan diri untuk melayani orang miskin dan bermisi. Tentu saya ingin menjadi imam seperti itu, yang mau melayani atau membaktikan diri kepada orang miskin. Dan saya mau bekerja sepertinya dulu misionaris 100 tahun lalu datang ke Indonesia. Saya juga ingin menjadi seorang imam yang bermisi. Makasih, imam yang totalitas ya. Jadi bukan karena kehendaknya lagi, tapi kehendak Allah yang ingin dilaksanakan. Saya juga ingin mendengar nih, karena sebentar lagi juga akan menjadi seorang imam kan, dari Frater Aldo. Halo Ter, visi imamatnya apa Ter? Saya juga ingin mendengar gitu. Kalau saya dan Frater Aman kan juga perlu belajar dari kedua frater ini. Apa Ter kira-kira? Sejauh yang saya renungkan juga sebenarnya tidak beda jauh ya dengan Frater Rinto. Artinya menjadi imam yang seperti apa ya, menjadi imam yang tentu siap sedia. Bagaimana? Siap sedia untuk diutus kemana saja, entah itu bermisi, entah itu kemudian di pembinaan atau mungkin di karya-karya yang lain dalam kongregasi misi. Jadi memiliki mental yang siap sedia sehingga tidak kemudian ogah-ogahan atau mungkin malas-malasan atau mungkin tawar-menawar ya. Lalu yang kedua itu jadi imam yang sederhana. Imam yang sederhana. Artinya bagaimana ya, seperti yang tertulis kalau kita lihat dalam kitab suci ya. Kalau iya katakan ya, kalau enggak katakan enggak. Simpel aja ya. Jadi enggak kemudian tawar-menawar, enggak buat pimpinan jadi pusing gitu ya. Tapi ya kemudian siap sedia dan sederhana. Itu aja sih menurut saya dua itu yang kemudian jadi hal yang pokok kalau bagi saya pribadi untuk kemudian menjadi seorang imam, khususnya imam kongregasi misi. Menjadi imam kongregasi misi yang siap sedia dan sederhana. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, tapi kali ini bukan untuk Frater Rinto dan Frater Aldo. Saya mau bertanya ke Frater Aman. Man, tantangan untuk menjawab panggilan dewasa ini secara umum itu apa sih, Man? Gitu, kalau kamu lihat itu. Ya, kalau sejauh yang saya alami, pengalaman formasio, kemudian juga
pengalaman pergulatan di dalam jalan Formasio, tantangan bagi sebagian besar memang lebih ke ke perkembangan zaman yang saat ini, tuntutan perkembangan zaman, bahwa ya kita tidak bisa menutup mata juga, tidak bisa mengingkari soal kemajuan di bidang teknologi, kemudian perkembangan orang-orang yang seusia kita, kayak orang sudah bekerja, kita kok masih gini-gini aja kayak gitu. Orang sudah bisa menghasilkan uang, kita masih Formasio sudah usia sekitar 25 tahun ke atas semua kayak gitu, udah punya anak, kita masih gini-gini aja kayak gitu. Pengen juga kayak mereka. Pengen juga seperti mereka ya. Artinya kan bukan pengen punya istri, punya anak, enggak juga, tapi kayak pengen mereka lebih produktif ya kayak lebih produktif ya. Kemudian tantangan yang lain soal produktif dalam hal apa dulu nih, Man? Iya, produktif bisa menghasilkan sesuatu kayak bukan yang lain. Lalu kemudian juga tantangannya mungkin lebih kayak kemajuan teknologi sih. Kita kan kalau lihat di media sosial, di mana-mana kita juga kan bergaul dengan anak-anak muda yang lainnya gitu. Kita lihat mereka kok asik ya, kayak orang mereka joget-joget di TikTok, kayak seru deh kayak gitu. Jadi tantangan itu kayak pengen juga seperti itu kayak gitu. Lalu tantangan yang lain juga mungkin tawaran dunia itu kayaknya lebih menggoda deh. Tawaran dunia lebih menggoda ya. Kayak kenikmatan, kenyamanan yang ditawarkan tuh kayaknya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Contohnya juga di dalam seminari juga ya, kalau saya juga mengalami seperti itu. Sementara kalau nyaman dengan diri saya sendiri, ya saya tetap ya hanya ngurus diri sendiri kayak gitu. Kalau saya mencari kenikmatan pribadi kayak gitu, saya tidak peduli dengan yang lain. Seperti itu tantangan terbesar sih bagi saya sejauh yang saya alami, mungkin itu aja. Ya, tantangan saat ini mungkin karena juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Orang sudah mulai sibuk dengan HP-nya gitu, sehingga sudah agak sulit untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan kali ya. Iya. Saya kira gitu ya. Kayaknya tantangan itu seperti itu dewasa ini. Nah, berlanjut nih, kalau kita ngomong tantangan menjawab panggilan dewasa ini, kan kita ini kan sama-sama berada dalam sebuah Formasio, ya tidak? Kira-kira tantangan Formasio dewasa ini itu apa? Kalau dari saya pribadi itu mungkin juga karena juga dipengaruhi oleh, sama seperti yang dikatakan oleh Frater Amam, mungkin juga dipengaruhi oleh media teknologi itu. Kadang-kadang kan kita pengen menjadi orang yang eksis gitu. Akhirnya ketika menjawab panggilan itu atau tantangan ini, itu siapa yang mau kita tampilkan? Apakah diri kita atau Yesus Kristus sendiri? Nah, kadang-kadang itu menjadi sebuah tantangan ya. Tidak mudah gitu untuk menghadapi itu semua. Kalau dari Frater Aldo sendiri apa? Sejauh saya merasakan sendiri juga pengalaman, lagi mungkin pernah berpastoral di seminari menengah ya. Tantangan sekarang itu adalah anak-anak sekarang itu kan suka sesuatu yang instan, cepat. Sesuatu yang instan dan cepat. Iya, artinya mereka ingin mengerjakan sesuatu itu kemudian langsung cepat mendapatkan hasil, tanpa kemudian melihat bagaimana prosesnya. Dan sesuatu itu dirasa baik, menyenangkan kalau hasilnya itu adalah menyenangkan juga bagi mereka gitu. Sehingga tantangan sekarang itulah bagaimana kemudian menanamkan makna pentingnya proses dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu kehidupan bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Karena kemajuan teknologi kan membuat semua serba cepat, semua yang menentukan kebaikan, menentukan kesuksesan, kebahagiaan dari hasil, tapi nggak dari hasilnya, proses. Tapi tidak melihat prosesnya. Betul. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan yang penting. Hingga akhirnya kalau saya melihat gitu, akhirnya anak-anak zaman sekarang, ya mungkin saya juga kadang seperti itu ya. Artinya sulit untuk kemudian berefleksi dengan baik. Kenapa? Karena untuk duduk diam, tenang, tanpa mengerjakan sesuatu, tanpa kemudian memikirkan hal yang lain itu nggak mudah. Jadi karena sesuatu itu kemudian dituntut serba cepat, serba instan, orang kemudian untuk sejenak berpikir, duduk merenung itu tidak mudah. Gak mudah ya. Akhirnya refleksinya menjadi mendangkal gitu. Dangkal artinya ya, sehingga dangkal itu ya bukti nyatanya itu tadi. Ketika melihat tanaman ini udah nggak keluar bijinya gitu, nggak keluar daunnya, itu dianggap gagal gitu. Sama seperti saya melihat hidup saya begini, dianggap kemudian gagal, tapi tidak melihat bagaimana sebenarnya sejauh ini
ya saya sudah berproses dan itu adalah patut dilihat. Perlu dilihat juga ya. Ya menurut saya. Jadi instan dan membuat orang lebih lupa akan makna prosesnya gitu. Orientasinya hasil saja gitu ya. Ya. Kalau Frater Rinto sendiri melihat tantangan Formasio ini apa, Frater? Yang saya alami secara pribadi itu karakter manusia dewasa ini yang cenderung atau mudah menjauhi yang namanya penderitaan. Menjauhi penderitaan, takut susah gitu ya? Takut susah. Di Formasio harus diakui juga kadang kita itu diproses, bentuk, dibantu oleh para formator. Ya. Seringkali karena kecenderungan itu tadi itu mau melarikan diri dari hal-hal itu, dari segala bentuk itu, ya akhirnya itu tidak mau mau susah, maunya itu langsung yang enak saja seperti yang dikatakan Frater Abdul, yang instan saja. Kenapa sih harus susah-susah gitu? Seringkali dengan ada anekdot itu, ya kalau ada yang mudah kenapa ada yang susah seperti itu ya. Padahal sebenarnya susah itu untuk membentuk diri gitu. Iya. Dan akhirnya itu ketika tidak mau susah-susah, tidak mau menderita, itu juga ada keengganan untuk memformat diri secara terus-menerus. Mudah untuk ya sudahlah saya seperti ini saja. Ya sudahlah saya seperti ini saja, mau gimana lagi. Itu yang seringkali menjadi tantangan tersendiri dan menjadi bahaya ke depannya ketika menurut saya itu kita sudah menjadi imam seperti itu. Karena tentu kita tidak hanya ditugaskan di tempat-tempat yang baik. Betul. Tapi juga kita ditugaskan di tempat-tempat yang mungkin susah. Yang akhirnya kita harus mengalami itu. Mampu menerima situasi susah. Menurut Frater, selama dalam proses Formasio di seminari ini, kira-kira menjawab nggak untuk tantangan pastoral ke depannya gitu? Mungkin kalau pastoral dulu kan soal medan dan sebagainya, para misionaris 100 tahun yang lalu gitu kan, sampai pada saat ini CM itu tetap bersinar di Indonesia, saya katakanlah. Saya kita 100 tahun itu kan tidak mudah kan, proses panjang, tapi tetap eksis gitu. Nah, jelas berbeda kan tantangan dulu dengan sekarang. Kira-kira Formasio saat ini yang Frater alami itu menjawab nggak kira-kira tantangan itu? Saya pikir pasti ya. Setiap Formasio itu selalu menjawab persoalan pastoral kapanpun dan dimanapun. Itu selalu menjawab tantangan zaman itu. Misalnya dulu kita merujuk para misionaris awal di Indonesia itu 100 tahun yang lalu datang ke Indonesia, mereka juga menyesuaikan dengan tantangan zaman waktu itu, di mana masih ada zaman pendudukan Jepang, Belanda. Mereka harus berhadapan dengan itu, bagaimana berpastoral, kemudian berhadapan dengan penduduk setempat, mereka harus belajar bahasa Jawa, mendirikan sekolah dan lain sebagainya. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan zaman waktu itu. Kalau yang sekarang ya saya kira kita pun sama. Kalau saya lihat dari Formasio, misalnya dari postulan, novis, S1 sampai S2 sekarang, di postulan kita sudah diperkenalkan dengan misalnya kunjungan orang miskin yang setiap hari Minggu itu yang kemudian kita untuk melihat dunia masyarakat itu seperti apa sih, kebutuhan mereka seperti apa, kurang lebih untuk memperkenalkan itu apa sih kebutuhannya. Lalu di novisiat juga masih berlanjut hari orang miskin yang lebih berkenalan lagi lebih dalam gitu. Bukan hanya sekedar kunjungan, tapi mulai mengenal kehidupan mereka seperti apa gitu. Lalu di S1 ya memang dominannya dunia studi, tetapi pastoralnya juga masih jalan kayak di lingkungan, di Korea, dan masih ada perjumpaan yang mungkin kita bisa membaca kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh umat zaman sekarang di tengah kemajuan seperti ini kayak gitu. Kemudian ya pengalaman pandemi kemarin juga yang kemudian kita gereja secara umum itu masih berkecimpung di dunia digital internet, di mana semua serba internet, meskipun sekarang juga sudah rata-rata seperti itu, ya saya kira menjawab pastoral juga untuk zaman sekarang. Hanya bagaimana itu bentuknya, itu yang perlu dipikirkan bersama ke depannya. Ya kesimpulannya Formasio itu selalu menjawab persoalan pastoral gitu. Dari obrolan ini, kira-kira apa pesan yang mau dibagikan untuk sahabat Vincentian, kira-kira baik untuk orang muda, orang tua dan sebagainya, semua generasi kira-kira? Dari Frater Rinto dulu. Tentu saya berharap ada juga kaum muda yang tergugah hatinya untuk bergabung bersama kami di Kongregasi Misi.
menjadi imam itu enak kok, tidak susah gitu. Dan juga bagi orang tua tentu panggilan itu tidak semerta-merta tiba-tiba mak bedunduk, kalau bahasa orang Jawa itu datang dari langit turun seperti itu, tetapi juga panggilan itu tumbuh di dalam keluarga. Maka saya berharap keluarga-keluarga itu mendidik anaknya juga dan mendorong anaknya agar mau membaktikan diri kepada Tuhan untuk menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder, menjadi frater. Itu saja kira-kira, Pak. Terima kasih. Panjang juga ya. Frater Aman. Ya, kalau pesan untuk anak muda, saya hanya ingat kata Romo Murdani sih. Bukan soal krisis panggilan, tetapi mungkin krisis jawaban. Itu aja. Jadi anak muda yang nggak usah takut untuk menjawab panggilan lah. Jangan hanya menjawab panggilan digital aja. Jangan hanya menjawab panggilan digital saja. Frater Aldo, monggo. Apa nih kira-kira? Semua sudah diambil ya kan? Semua sudah diambil. Ya. Terima kasih kepada orang tua kami. Terima kasih kepada orang tua kami. Ya, pertama mungkin itu orang tua ya. Untuk orang tua itu mungkin juga perlu untuk kemudian ya tidak menahan anak-anaknya, mungkin kalau misalnya tidak menahan anak-anaknya yang mau menjadi imam gitu ya. Minimal mungkin mau masuk seminari menengah gitu ya. Sehingga ya panggilan itu akan terus kemudian ada gitu loh setiap tahunnya, apalagi di zaman modern ini. Nah, untuk anak muda ya, untuk teman-teman kita nih, kaum muda ya juga kemudian jangan ragu. Artinya jangan ragu kemudian berpikir, oh aku dipanggil gak ya, aku dipanggil gak ya. Ya, semua memiliki kesempatan yang sama. Karena Tuhan juga tentu menciptakan kita semua sama adanya dan sempurna adanya. Seperti yang dikatakan Frater Aman tadi, yang sekarang ada itu adalah krisis jawaban. Jadi bagi kaum muda jangan ragu untuk menjawab panggilan Tuhan. Ya. Terima kasih Frater Aldo, Frater Rinto, dan Frater Aman. Pesan dari saya untuk kita semua, pertama untuk orang muda, jangan ragu menjawab panggilan Tuhan. Ya, menjadi imam itu menggembirakan. Ya, menjadi pelayan Tuhan itu menggembirakan, baik menjadi suster, jadi frater maupun jadi imam. Gitu. Bruder juga ya, bruder juga. Nah, jangan takut, kita juga menerima bruder. Ya. Lalu untuk orang tua, terima kasih ya, pertama-tama terima kasih. Lalu yang terlepas dari itu semua, relakanlah anak Anda, karena Anda itu akan menerima banyak berkat loh kalau anaknya menjadi imam, ya kan? Persembahan terbaik lah dari persembahan yang terbaik gitu, persembahan yang terbaik, maka merasa terberkati. Terima kasih Frater Aman, Frater Rinto, dan Frater Aldo. Saya minta kita semua buat dua kata untuk CM Provinsi Indonesia dalam merayakan 100 tahun juga, untuk menutup podcast kita ini. Kira-kira apa gitu? Dua kata saja ya. Kalau saya, cinta dan efektif. Nah, saya ada. Kalau Frater Rinto, Beriman dan berbuah. Beriman dan berbuah. Frater Aman, tanpa batas. Tanpa batas. Dua kata. Oke, baik. Ya sudahlah. Kalau Frater Aldo, simple mendalam. Simple mendalam. Baik. Terima kasih Frater-Frater sudah mau men-sharingkan visinya menjadi visi imamatnya, juga tantangannya sebagai seorang formandi atau frater yang saat ini menjalani pendidikan calon imam, apalagi kan berada dalam generasi milenial semua ya. Jelas tantangannya akan berbeda. Terima kasih atas diskusinya yang menarik ya, menarik sekali dan mendalam menurut saya. Semoga teman-teman Vincentian juga tergugah hatinya untuk menjawab panggilan ya. Dewasa ini juga dibutuhkan imam-imam yang berkualitas tentunya dari sendirinya, juga kita membutuhkan banyak imam untuk melayani orang-orang dewasa ini. Terima kasih, cap jempolnya dong untuk para sahabat Vincentian. Selamat bergabung bersama kami.